dari kitab Kejadian ya. Kita akan membahas mulai dari kitab Kejadian. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam Zoom meeting Tuhan untuk membahas daripada kitab Kejadian. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai kami semua sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan dan kami mau belajar Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Tuhan berkati hambamu penginjil Abraham agar dia bisa menyampaikan firman Tuhan ini sehingga kami boleh semua mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dipersilakan penginjil Abraham boleh mulai. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan malam ini membahas pengantar kitab Kejadian. Kita akan mengikutinya. Saya akan tampilkan slide saya. Rekan-rekan, pada malam hari ini kita akan membahas kitab Kejadian dan memang cukup panjang pasalnya, bagian-bagiannya. Tapi yang kita perlu lihat di dalam kitab Kejadian ini ada berbagai macam peristiwa, ada berbagai macam kejadian. Tapi yang perlu kita lihat dan pahami adalah bahwa apa yang terjadi di dunia ini dari awal sampai nantinya di akhir zaman itu menggambarkan bahwa history is his story. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu history artinya sejarah. Dikatakan bahwa history di sini bukan sekedar sejarah, tetapi history di sini adalah his story, kisahnya Allah. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, bagian ini kiranya menolong kita semua untuk punya pemahaman bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu bukan terjadi secara kebetulan, bukan sebuah peristiwa atau runtutan peristiwa yang berulang-ulang terus-menerus, nggak akan ada habisnya, nggak ada akhirnya. Dunia ini ada awal dan ada akhir, tetapi kalaupun dunia ini ada awal dan ada akhir, itu bukan sekedar bicara tentang sejarah yang nantinya akan hilang musnah, tetapi bicara tentang kisahnya Allah, ceritanya Allah yang kita akan pelajari di dalam bagian ini. Bagaimana Allah punya kisahnya, punya ceritanya, punya rencananya buat dunia ini. Nah, rekan-rekan, jadi kita akan masuk kepada bagian kitab pertama di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Nah, untuk informasi, penulis dari kitab Kejadian, banyak sarjana Alkitab atau ahli-ahli Alkitab meyakini bahwa penulisnya adalah Nabi Musa. Dan nanti teman-teman kalau mau silahkan membaca di dalam misalnya Matius 19 ayat 8. Nah, itu bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang mengutip ataupun menyebutkan bahwa penulis dari kitab Kejadian adalah Nabi Musa. Jadi maksudnya begini, kalau di dalam Matius 19 ayat 8 itu bicara tentang perceraian, Tuhan Yesus mengatakan tentang bahwa karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Nah, ini ada di dalam 5 kitab awal di Alkitab kita. Jadi ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ini diyakini, 5 kitab ini diyakini ditulis oleh Nabi Musa. Nah, Matius 19 ayat 8 ini mengutip salah satu bagian dari kitab tersebut. Nah, jadi ketika Tuhan bilang Musa, nah berarti kita meyakini bahwa penulis 5 kitab awal di dalam perjanjian lama itu adalah Nabi Musa. Nah, kalau berarti Nabi Musa yang menuliskan, pertanyaannya, siapa penerima pertamanya? Siapa pendengar pertama dari kisah-kisah ini? Siapa penerima awal dari kitab Kejadian? Jawabannya adalah pasti orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Berarti penerima pertama dari kitab Kejadian dan juga nanti Keluaran dan seterusnya adalah umat Israel di padang gurun.
yaitu orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir dan berjalan menuju ke tanah perjanjian. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mulai terbantu untuk mengerti. Kalau gitu, apa sih pesan utama dari khususnya kitab Kejadian? Nah, pesan utamanya adalah kalau kita sudah meyakini hal tadi, Pak, yang paling paling pertama adalah ini, rekan-rekan ya. Poin pertama, pesan utama dari kitab Kejadian di dalam bagian ini adalah bahwa ini bicara tentang dorongan dari Allah, ajakan dari Allah bahwa bangsa Israel itu harus meninggalkan Mesir di belakang mereka, termasuk meninggalkan kenangan-kenangan yang mereka dapatkan di Mesir itu, mereka tinggalkan di belakang mereka untuk kemudian bergerak maju ke tanah perjanjian karena ada pemeliharaan dan ada janji Allah yang penuh anugerah di masa lampau. Nah, masa lampau ini bicara tentang janji Allah yang Allah pernah berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pesan utama pertama-tamanya untuk pembaca awal adalah ini. Agar orang-orang Israel itu istilahnya karena sudah putus dari pacar lamanya, maka mereka harus move on, mereka harus bergerak, mereka harus maju, tinggalkan yang lama untuk maju ke depan. Karena nanti kalau rekan-rekan baca di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan-ulangan itu, kita nanti akan melihat bagaimana Israel ini sepertinya sulit sekali untuk move on, masih pengen ke Mesir. Ketika mengalami tantangan, masalah di padang gurun, mereka pengen kembali ke Mesir. Mereka marah-marah ke Nabi Musa dan seterusnya. Nah, justru karena itu, maka orang Israel diajak untuk ayo tinggalkan Mesir di belakang mereka dan maju ke tanah perjanjian. Nah, kalau itu menjadi pesan pertama-tama bagi pembaca mula-mula, pesan untuk kita apa? Pesan untuk kita di zaman sekarang adalah bahwa Allah ingin agar umat Allah, yaitu Israel rohani, kita gereja adalah Israel rohani, harus meninggalkan keduniawian di belakang kita. Manusia lama di dalam hidup kita yang lama. Kita harus tinggalkan itu. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan, kesenangan-kesenangan duniawi kita yang dulu mungkin membuat kita merasa puas, kita mendapatkan kenikmatan di situ, tetapi ternyata hidup kita malah rusak dan jauh dari Allah. Allah bilang tinggalkan itu dan mari bergerak maju ke dunia yang baru, kepada bahkan langit dan bumi yang baru. Karena apa? Ada pemeliharaan Allah dan janji Allah yang penuh anugerah di dalam Kristus. Jadi kita bisa meninggalkan manusia lama kita, kemudian mengenakan manusia baru dan terus bergerak kepada dunia yang baru, langit dan bumi yang baru itu di dalam anugerah di dalam Kristus. Nah, jadi kita diajak untuk bergerak maju, jangan terus-menerus kembali kepada hidup lama kita. Nah, jadi rekan-rekan ini pesan utamanya. Nah, pembagian kitabnya kira-kira seperti ini secara sederhana. Karena kalau mau dibagi lebih lanjut cukup panjang, cukup rinci. Nah, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 9 mengisahkan tentang zaman purba atau awal-awal ya. Bagaimana dari awalnya penciptaan langit dan bumi, kemudian nanti ada manusia pertama, kemudian nanti manusia pertama jatuh dalam dosa, sampai kemudian ada air bah, dan kemudian masuk kepada permulaan yang baru, yaitu melalui Nabi Nuh. Nah, jadi pasal 11 ayat 10 sampai pasal 37 ayat 1, ini zaman dari bapak leluhur, maksudnya bapak leluhur umat manusia ya. Ada Nuh dan khususnya bapak leluhur Israel yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi makanya ada 4 tokoh utama yang kita lihat di sini yang disahkan. Nah, baru kemudian ketika sebenarnya Abraham, Ishak dan Yakub ini mereka kemudian sudah ada di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, ternyata terjadi kelaparan yang besar sehingga kemudian Yakub beserta dan keluarga di dalam pertolongan Allah melalui Yusuf, mereka pergi ke Mesir. Di sana mereka kemudian bisa dipelihara, tetapi kemudian akhirnya
seiring berjalannya waktu justru mereka diperbudak di sana, sehingga nanti kitab Keluaran menjadi gambaran bagaimana orang-orang Israel yang di Mesir akan kembali ke tanah perjanjian. Jadi kita bisa lihat di sini penekanannya adalah zaman Yusuf menjadi zaman yang merupakan titik balik di mana Yakub dan keluarga sudah ada di tanah perjanjian, tetapi kemudian harus ke Mesir terlebih dahulu untuk nanti kitab Keluaran keturunan Yakub akan kembali ke tanah perjanjian. Nah, jadi rekan-rekan, inilah gambarannya. Nah, jadi kalau kita bisa ringkas, maka kira-kira beginilah alur cerita dari kitab Kejadian dan bahkan sampai kitab-kitab berikutnya. Jadi kitab Kejadian diawali dengan bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan semuanya itu dikatakan sungguh amat baik. Begitu indah, begitu baik, begitu utuh. Tetapi kemudian di dalam bagian yang kedua, pasal 3 ayat 7, manusia dan istrinya itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga di sini dikatakan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Padahal pasal 2 ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ketika mereka melanggar firman Allah, melanggar perintah Allah, mereka jatuh dalam dosa sehingga ada sesuatu yang awalnya mereka bisa nikmati. Dalam artian apa? Dikatakan mereka telanjang tetapi tidak merasa malu, artinya apa? Orang itu apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang yang malu? Jawabannya adalah kehormatan. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka dalam posisi, dalam status yang terhormat. Nah, ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka jatuh di dalam kehinaan, rasa malu. Dan itu yang terus-menerus ditanggung. Dan berbagai macam hal yang lain, kejatuhan. Nah, jadi di dalam bagian ini kita melihat ketika awalnya Allah menciptakan dunia ini beserta dengan isinya dan juga manusia begitu baik, maka manusia jatuh dalam dosa sehingga kemudian ini merusak. Nah, tetapi di dalam pasal 3 juga ada janji yang Allah berikan di ayat 15. Di mana disitu dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Engkau di sini itu ular, yang menggambarkan representasi dari iblis. Dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kumitmu. Nah, ayat ini menjadi gambaran bagaimana Allah akan mengadakan dan juga akan mengadakan pemulihan. Bagaimana nanti ada pemulihan bagi perempuan dan juga keturunan-keturunannya, tetapi juga akan menghukum kejahatan yang dibawa oleh si ular yang membuat manusia dan istrinya ini jatuh dalam dosa. Sehingga kitab Kejadian dan kitab-kitab selanjutnya menggambarkan upaya Allah untuk menyelamatkan kembali dunia yang baik yang telah jatuh dalam dosa. Nah, tetapi salah satunya secara khusus kita lihat perjanjian lama menjadi gambaran bagaimana upaya Allah ini menyelamatkan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini melalui orang-orang biasa yang lemah. Sehingga kalau nanti rekan-rekan baca lagi tentang Nuh, Nuh yang meskipun dikatakan hidup bergaul dengan Allah, ternyata kemudian dia mabuk oleh anggur, sehingga kemudian dia telanjang, dan akhirnya ditertawakan oleh anaknya, dan malah anaknya akhirnya dihukum atau dikutuk. Kemudian masuk kepada tokoh yang berikut, ada yang namanya Abram atau Abraham, meskipun dikatakan sebagai tokoh yang punya iman yang besar, tapi ternyata 2 kali dia berbohong, tidak mengakui bahwa istrinya, Sarah adalah istrinya, melainkan dikatakan dia adiknya. Di satu sisi memang tidak salah, tetapi kan ini bukan sekedar adik, tetapi ada hubungan yang lebih dalam, yaitu dia istri dari Abraham. Dia 2 kali berbohong. Nah, ada lagi Ishak. Ishak juga sama, mengulangi kesalahan yang sama dengan ayahnya. Ketika dia ketemu dengan seorang raja daerah, yaitu Abimelek, dia pun juga berbohong, mengatakan bahwa Ribka itu adalah saudaranya. Memang benar, masih ada hubungan saudara. Tetapi sebenarnya hubungan mereka bukan sekedar saudara, tetapi juga hubungan pernikahan. Apalagi Yakub, dari kecil aja sudah menipu, mengkhianati kakaknya, bahkan membohongi
Bapaknya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Allah memakai orang-orang lemah untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Artinya kita membutuhkan penyelamat yang sempurna. Dan siapakah penyelamat yang sempurna itu? Jawabannya adalah Kristus. Jadi semua tokoh di dalam perjanjian lama menjadi bayang-bayang Kristus. Nah, jadi rekan-rekan, kira-kira begini rangkumannya. Diawali dengan penciptaan yang sangat baik, kemudian dilanjutkan dengan kejatuhan manusia dalam dosa sehingga dunia ini rusak, tercemar, tetapi Allah tidak tinggal diam, Dia menebusnya melalui berbagai cara sampai nanti puncaknya di dalam Kristus. Sehingga nanti setelah itu maka sejarah dunia akan bergulir seperti ini. Penebusan yang Allah kerjakan melalui tokoh-tokoh Alkitab sampai puncaknya kepada Kristus, dan kemudian penebusan yang dilakukan Kristus ini terus dikerjakan melalui gerejanya sampai nanti di akhir zaman Allah menyempurnakan dunia ini. Nah, jadi rekan-rekan, kira-kira seperti inilah gambaran besarnya dari Alkitab kita dan secara spesifik yaitu kitab Kejadian. Bagaimana Allah yang hendak menyelamatkan dunia yang baik ini, tetapi sudah tercemar oleh dosa melalui tokoh-tokoh Alkitab yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan. Nah, inilah yang saya sampaikan. Kiranya bisa mengantar kita untuk mengerti lebih baik lagi tentang kitab Kejadian. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Sudah bisa dimulai. Ayo teman-teman silakan ditanyakan yang masih belum paham. Jangan malu-malu, dibuka aja mute-nya. Kak Teguh, Herianto, Edi, langsung aja dibuka mute-nya ya. Ya, Bu saya Endang, tanya Pak Abraham ya, Pak. Seperti tadi dikatakan kalau memang Abraham, Ishak dan Yakub itu mempunyai kelemahan sebagai manusia. Tetapi mengapa mereka tetap disebut sebagai bapak-bapak imam dari orang Kristen, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Jadi memang itu yang Ibu Endang sebutkan secara khusus ada di dalam surat Ibrani ya. Bagaimana mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Jadi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu diceritakan tentang orang-orang ini. Tetapi memang dalam artian begini, ketika kita melihat ada tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, ternyata mereka adalah tokoh-tokoh yang punya kelemahan dan kekurangan. Nah, artinya yang mau ditunjukkan adalah bahwa di satu sisi Allah mengharapkan umatnya ini atau tokoh-tokoh ini ada tokoh-tokoh yang punya iman yang terus berpaut pada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kalau mereka bisa tetap bertahan, itu karena ada Allah yang menopang mereka. Nah, jadi memang dalam hal ini kita diajak untuk melihat bahwa sehebat-hebatnya manusia, mereka punya kekurangan dan kelemahan. Sehingga kita bisa meneladani mereka, tetapi ketika kita melihat kejatuhan dan kegagalan mereka, kita tidak perlu kaget dan kemudian kecewa dan akhirnya tidak jadi untuk mengikut Tuhan ataupun tidak jadi meneladani mereka kembali. Karena kan kadang-kadang kalau kita melihat figur tokoh, kita sangat terpukau, kita sangat senang, kita sangat bangga, kita pengen jadi semacam idolanya. Tidak jarang nanti ketika ada kesalahan atau kegagalan yang dia lakukan, kita kecewa dan kita meninggalkan dia. Nah, Alkitab memang pusatnya bukan manusia, tetapi Allah. Sehingga
manusia-manusia yang dipakai Allah boleh gagal, tapi Allahnya nggak gagal. Nah, jadi ini yang justru menolong kita untuk melihat yang pertama bahwa Allah bisa pakai kita yang punya kelemahan dan kekurangan. Jadi kita nggak harus sempurna dulu baru bisa dipakai Tuhan. Melainkan ya kita beriman kepada Allah dan Allah akan pakai kita yang tidak sempurna ini untuk mengerjakan rencananya. Nah, jadi tinggal pertanyaannya, maukah kita dipakai Tuhan untuk menjalankan rencananya bagi dunia ini? Ya kira-kira Jadi mungkin penjelasan seperti itu. kalau se apa ya sekuat-kuatnya iman seseorang, kalau kita mengidolakan itu berarti bisa bersifat situasional, begitukah Pak? Sehingga kita harus lebih percaya bahwa yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Memang kadang kita kecewa seperti itulah. Yang menjadi masalah di sini kadang kalau kita kecewa itu terus apa bikin kita mutung gitu loh, mengidolakan seseorang tapi kok akhirnya seperti itu gitu Pak. Kayak gimana ya Pak Bram? Ya, memang itu tantangan kita ya, karena itu tadi kita eh, dunia dan manusia yang baik dan utuh diciptakan Tuhan ternyata jatuh dalam dosa. Artinya ya setiap kita sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada yang tidak tercemar oleh dosa. Sehingga setiap manusia punya kekurangan, kelemahan, dan juga ada kesengajaan untuk hidup dalam dosa. Sehingga tidak jarang ada juga orang-orang yang kita anggap mungkin bagus, kita anggap baik, tapi ternyata punya sisi-sisi yang gelap di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi dalam hal ini memang kita juga ketika mengagumi seseorang, kekaguman kita pun sudah tercemar oleh dosa, gitu kira-kira. Sehingga kadang-kadang kita terlalu mengidolakan seseorang. Itulah kenapa kadang-kadang kalau di internet sana, artis-artis selebritis itu mereka juga cukup tertekan. Karena apa? Mereka harus tampil sempurna baik secara fisik maupun secara talenta. Karena apa? Kalau enggak, nanti fansnya bisa tinggalkan mereka. Fansnya bisa merendahkan mereka. Sehingga mereka itu banyak Iya, artis seperti itu. depresi, begitu. Bahkan ada yang bunuh diri karena itu. Jadi memang kita perlu membatasi diri, kekaguman kita terhadap seseorang itu perlu kita imbangi dengan kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga ketika ada orang yang jatuh, kita tidak kaget meskipun mungkin akan kecewa. Jadi kita tidak perlu kaget karena ya namanya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ada ketidaksempurnaan, dan justru bagian kita adalah makin sadar kita butuh Tuhan. Baik Pak Abraham, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu Enda. Uh, Selamat malam Pak Abraham. Selamat malam Pak Teguh. Menarik. Boleh berkomen ini dengan yang disampaikan oleh Ibu Endang Purwanti, bahwasanya kalau kita mempunyai seorang idola, kemudian ya idola itu juga masih tetap manusia. Kemudian idolanya tidak menampilkan sebagaimana yang kita maui, nah itu kita akan kecewa. Benar sekali itu Pak. Jadi awal-awal dulu sewaktu masih ya beberapa tahun yang lalu kan kita kadang-kadang ngefans gitu Pak ya dengan seorang hamba Tuhan gitu. Namun pada kenyataannya si hamba Tuhan ini juga jatuh dalam pencobaan sehingga kadang-kadang kita sebagai jemaatnya menjadi kecewa. Jadi dari penjelasan Pak Abraham memang saya jadi mendapatkan penjelasan yang mendapatkan peneguhan, Pak ya. Jadi ternyata kejadian dan di dalam bahasa Inggris tadi dikatakan sebagai history, dipotong menjadi his story. Jadi ini tentang cerita tentang Tuhan, skenario Tuhan sendiri yang membuat, dan ibaratnya tokoh-tokoh Alkitab ini sebagai pemainnya begitu Pak ya.
Dan Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Kemudian juga kalau kita membaca silsilah Tuhan Yesus, ini Pak yang menariknya yang saya senang di sini. Bahwasanya Tuhan juga tidak menyembunyikan bahwa guru agung sejati kita itu disampaikan ada siapa Pak? Rahab Pak ya kalau nggak salah ya. Yang merupakan wanita tunasusila. Dan ini sama Alkitab itu dicatat bukan diambil yang baik-baiknya saja. Jadi pasti ini kan pasti ada maksud Pak ya. Jadi setelah mendapatkan pencerahan dari Bapak ini mengatakan bahwasanya engkau itu manusia tetap lemah. Jadi engkau harus tetap berpaut kepadaku gitu Pak ya. Jadi ini semakin mengaminkan kita lah iman percaya kita bahwasanya apapun yang terjadi yang menimpa dirimu baik suka maupun duka tetap bersyukurlah kan begitu. Rasul Paulus mengatakan begitu. Jadi maksud saya dari kitab mula-mula sampai akhir itu berkaitan terus. Jadi ini kan sungguh-sungguh luar biasa gitu. Jadi ya kalau Tuhan sudah mengguidance, sudah menjamin, nah, mengapa kita harus takut ya Pak ya? Jadi benar-benar ya kita hanya menjalani saja, menjalani dengan penuh ucapan syukur dan mengambil hal-hal yang positif yang bisa kita contoh. Dan dari apa? Dari kisah kejadian yang kita nanti tokoh-tokoh Alkitab kita baca nanti pasti kita akan mendapatkan contoh soal yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Jadi kita misalnya dari seorang Yusuf, kekuatannya apa, ya itu kan luar biasa Pak, digoda. Saya membayangkan istri Potifar, wah siapa ya Pak ya, bintang seksi yang siapa, Meriam Bellina barangkali, atau siapa gitu. Dirayu sedemikian rupa, lah kalau misalnya Yusuf terjatuh sampai tergoda kan ceritanya jadi lain ini kan. Itu. Kemudian juga dari Daud. Nah, Daud juga anak yang manis. Aku nggak melihat rupa, tapi aku melihat isi hatinya. Nah, Daud si penggembala kambing dipilih, dipakai secara luar biasa apa oleh Tuhan menjadi raja menggantikan si Saul. Dan dari Daud kita juga boleh belajar nanti sifat gentleman-nya Pak ya. Jadi setelah ditegur oleh Nabi Natal, dia mengakui kesalahan, mengakui kedosanya, dan mau bertobat. Dan kalau saya pandang, kan jadi kekristenan ini tidak langsung mengejudge, menghakimi, pokoknya salah kamu. Artinya kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bertobat, walaupun kita tidak boleh menyalahgunakan arti pengampunan tersebut. Jadi di keyakinan mana yang kita dapat beroleh ini? Jadi saya juga bersyukur secara intensif mau belajar membaca ini. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau misalnya kegiatan atau pola kita dalam membaca ini disia-siakan. Jadi semakin terbuka Bapak dengan penjelasan Bapak tadi bahwasanya tokoh-tokoh yang dipakai tadi sungguh-sungguh luar biasa, penuh kelemahan, penuh ketidakmampuan, ada kelemahan, dan akhirnya terjadi dialog Pak ya, sampai Nabi Musa, Tuhan saya nggak bisa bicara. Maksud saya walaupun hamba yang dipakai itu ngeyel, denial, tetap membantah, tapi Tuhan dengan sabar mengarahkan. Nah, kamu kan punya abang, Harun. Udahlah, kamu tuh nanti sebagai Tuhan. Nah, sampai segitunya loh Pak. Jadi Tuhan benar-benar menghormati ciptaannya untuk berperan serta di dalam mengerjakan skenario agung yang nanti pada puncaknya menjadi karya penyelapan yang luar biasa. Jadi maksud saya kalau kita menggumuli cerita di dalam Alkitab ini, walaupun orang bilang, itu kan cuma rekaan manusia aja.
Nah, yang reka, masa orang zaman dulu bisa mereka-reka cerita yang indah ini. Nah, itu Pak. Jadi begitu Pak. Jadi semakin semakin kita membaca, semakin kita menggumuli dengan penuh, kita selalu menemukan mutiara-mutiara kehidupan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Demikian Pak, sekedar temuan saya yang sudah dipicu dengan sangat baik oleh teman saya, Ibu Endang. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Teguh. Jadi artinya bahwa kita nggak perlu minder ya dengan Ya, itu. Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka juga Nyambung sedikit manusia-manusia Pak lemah. Braham. Nah, Ya. Oh, Bu Endang mau nanya? Iya. Berarti ya, secara umum tadi dengan penjelasan seperti itu, sepertinya kalau kita berproses, iman kita berproses itu kita perlu mentor ya Pak ya. Nah, masalahnya di sini tuh kadang kita milih mentor tuh juga juga susah Pak. Jangan-jangan nanti mentor kita itu yang menyesatkan, sehingga kita kecewa lagi, cari mentor lagi, kecewa lagi gitu. Nah, ini yang membuat kemudian kita terus berpikirnya, lah ini Tuhan itu dari awal menciptakan segala sesuatunya indah. Tetapi segala sesuatu yang indah menjadi tidak indah, itu pun kan atas kehendak Tuhan. Lah, ini gimana ini Pak penjelasannya? Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Endang. Ini memang pertanyaan yang cukup dalam sebenarnya ya, dalam artian apakah memang Allah tidak tahu bahwa dunia ini nanti bisa dirusak oleh manusia sehingga jatuh dalam dosa? Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa Dia tetap biarkan itu terjadi? Nah, jadi setidaknya ada dua penjelasan tentang hal itu yang memang nggak langsung memuaskan 100%, tapi setidaknya membuat kita lebih membuka diri, yaitu bahwa yang pertama, bahwa begini, misalnya kita sebagai seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk menikah. Nah, kalau kita mau menikah, biasanya umumnya akan memiliki anak. Nah, pertanyaannya adalah, waktu kita mau menikah dan merencanakan punya anak, apakah kita tidak punya pengetahuan bahwa, wah nanti kayaknya kalau saya punya anak, anak saya bakalan bikin repot nih. Bikin saya susah. Kebutuhan untuk kesehari-hariannya banyak. Untuk uang susu, popok, segala macam. Nanti kalau udah tumbuh besar, kemudian ternyata bandel. Bisa-bisa nanti saya nyesel punya anak. Aduh, kalau gitu saya matiin aja kamu dari waktu pas belum lahir. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita memutuskan untuk menikah dan ingin punya anak dan tahu bahwa kalau punya anak nanti akan sangat menyusahkan, pertanyaannya kenapa tetap menikah dan kenapa tetap ingin punya anak? Jawabannya adalah karena kita sayang dengan anak kita. Nah, jadi karena itulah kira-kira gambarannya adalah kenapa ya kok Allah tetap izinkan ini terjadi, padahal ini di dalam kehendak dan pengetahuan Allah. Jawabannya adalah karena Allah mengasihi. Allah mengasihi dunia ini. Sehingga ia tetap izinkan itu terjadi. Nah, alasan yang kedua adalah bahwa secara logisnya, kalau Allah tetap mengizinkan dunia ini jatuh dalam dosa, mengalami kerusakan, jawabannya adalah karena Allah melihat bahwa ada yang jauh lebih baik, tujuan yang lebih baik kalau dunia ini diizinkan jatuh dalam dosa, dibandingkan kalau dunia ini tidak jatuh dalam dosa. Jadi maksudnya adalah begini, mungkin buat kita lebih enak kalau dunia ini nggak rusak. Oh, suara saya putus-putus ya? Ya, baik, semoga bisa ini lagi ya. Jadi maksudnya begini, mungkin bisa saja Tuhan menciptakan dunia ini yang baik tanpa ada kerusakan sama sekali. Nah, tapi kalau Tuhan izinkan ada kerusakan, itu berarti bahwa ada kebaikan yang lebih tinggi lagi, hal yang lebih baik lagi yang Allah mau berikan ketika dunia ini diizinkan jatuh dalam dosa, daripada kalau tidak jatuh dalam dosa. Jadi dua hal yang mau saya sampaikan adalah bahwa itu di dalam kasih dan kebaikan Allah.
kalau itu semua tetap terjadi. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga cukup jelas ya buat Ibu Endang dan rekan-rekan. Jadi ini bukan bicara tentang kegagalan Allah, tetapi justru karena Allah mengasihi. Dan Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik lagi untuk dunia dan umat manusia. Nah, jadi kembali lagi ke tentang yang tokoh-tokoh Alkitab itu, justru ketika saudara membaca kelemahan-kelemahannya, artinya begini, kalau orang-orang selemah mereka saja bisa dipakai Tuhan, apalagi kita. Kita mungkin punya berbagai kelemahan juga, tapi kelemahan-kelemahan itu tidak menghalangi Allah untuk bisa memakai kita. Tinggal pertanyaannya, maukah kita dipakai oleh Allah untuk memberkati dunia ini, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Ini tinggal pertanyaannya, apakah kita mau? Oke, apakah dari rekan-rekan sekalian masih ada yang mau bertanya? Baik, mungkin hal-hal yang gambaran umum dari kitab Kejadian ini, atau mungkin kalau ada waktu baca, mungkin ada hal-hal yang detail yang membingungkan, mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Ayo teman-teman, segera ya. Waktu ini berjalan terus. Jangan Eh, menunda-nunda. saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Waktu terjadinya perseteruan antara Kain dan Habil, Habil dibunuh oleh Kain. Kemudian Kain kan diusir, Pak ya. Dia melarikan diri. Nah, kemudian kok dia bilang gini sama Tuhan ya, nanti kalau saya ketemu orang bagaimana? Gitu. Kemudian Tuhan berfirman, kamu akan, yang pokoknya yang akan mencelakai kamu akan dibalas 7 kali lipat gitu Pak ya intinya. Nah pertanyaan saya, apakah pada waktu itu sudah ada manusia lain, komunitas lain, selain daripada Adam, Hawa, Kain, dan Habil? Karena yang kita baca, yang kita tahu kan baru 4 orang ya Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Ya memang jadi ketika dikatakan ada Adam dan Hawa, kemudian ada Kain dan Habel, itu kita perlu lihat dari sudut pandangnya bahwa yang disoroti adalah beberapa tokoh ini. Tinggal pertanyaannya, apakah ada manusia-manusia yang lain selain mereka? Jawabannya ada, dalam artian begini. Bagaimana bisa Kain memiliki anak kalau tidak punya istri? Berarti istrinya pun sudah ada, dalam artian atau akan ada, tapi melalui, ya bisa jadi melalui Adam dan Hawa juga. Cuman tidak dicatat dalam Alkitab. Nah, yang dicatat adalah dari garis laki-lakinya. Nah, ketika Iya. Habelnya mati, nanti kemudian digantikan sosoknya melalui kelahiran anak dari Adam dan Hawa yang berikutnya, yaitu Set. Nah, jadi artinya peristiwa pembunuhan itu pasti akan tetap dikenang, di mana kalau di Alkitab kan dikatakan bagaimana darah Habel itu berteriak meminta keadilan. Jadi ada semacam kenangan yang pasti akan membuat orang teringat dan ingin balas dendam dan lain sebagainya. Itu jadi bisa apa ibaratnya dari mana orang-orang ini? Ya jawabannya tadi ya, bahwa kalau kita memang meyakininya Adam dan Hawa sebagai dua manusia pertama di dalam dunia ini, ketika nanti mereka punya anak Kain dan Habel, maka nanti ketika Habel mati, ada anak yang berikut yaitu Set. Nah pertanyaannya bagaimana Kain dan Set nanti bisa punya anak, cucu, dan seterusnya? Jawabannya adalah ketika mereka punya istri. Nah pertanyaan istrinya dari mana? Nah kalau kita meyakininya Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, berarti maka pasangan mereka dari Adam dan Hawa juga. Nah, jadi itu yang kita asumsikannya.
Tinggal pertanyaannya, kok bisa? Nah, yang pertama adalah karena yang perempuan umumnya tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat umumnya yang laki-laki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bukankah agak berbahaya terjadi pernikahan di antara sesama saudara? Ya, itu Pak. Itu dilarang juga. Nah, kalau di dalam, nah tapi kita perlu lihat ini di dalam kaitan pernikahan sesama saudara itu belum menjadi sesuatu yang dilarang ketika belum masuk kepada kitab Keluaran dan ada hukum Taurat yang dibagikan. Yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah kalau dalam alasan medis kan kita bisa bilang, wah jangan-jangan nanti kalau nikah dengan sesama saudara nanti keturunannya bisa cacat. Nah, ini memang dalam sudut pandang biologi bisa dijelaskan, kan ada dominan, ada resesif ya kalau dalam kromosom-kromosom itu ya, kalau dalam pelajaran biologi. Jadi artinya ketika seseorang menikah itu dia punya sifat-sifat dominan dan resesif dalam artian hal-hal yang baik dan hal-hal buruk dalam gennya mereka. Nah, kalau nanti sesama saudara yang nikah, bisa-bisa hal buruknya itu double yang ketemu. Sehingga punya potensi untuk dapetin keturunan yang punya hal-hal yang buruk lebih besar. Nah, cuman kalau kita kembali kepada Alkitab kita, ibaratnya pernikahan sesama saudara ini nggak serusak gennya ketika di zaman sekarang. Mungkin kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu. Bagaimana pernikahan sesama anggota keluarga ini menjadi sesuatu yang tidak seberbahaya kalau di zaman sekarang. Lah ya, jadi pernikahan sesama saudara gennya mungkin masih murni Pak ya, belum rusak lah istilahnya. Jadi hasil ciptaannya masih manusia mula-mula, masih sempurna sekali kan gitu Pak ya. Jadi pengertiannya demikian ya, memang yang dicatat tokoh laki-laki sehingga jelas orang-orang itu sudah tersebar kemana-mana Pak ya. Kalau menyimak apa yang disampaikan si Kain ini, karena ketakutannya nanti saya akan dibunuh gitu kan Pak. Jadi berarti yang membunuh saudaranya sendiri Pak ya, dari keturunan yang sama, begitu kan Pak? Ya, jadi dari keturunannya, saudaranya sendiri. Keturunan Adam dan Hawa. Iya Ya, Pak. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. ya sama-sama Pak. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Kalau Lot dan dua Pak putri, Abraham, ya Bu Kiweng? ya. Satu lagi boleh? Oh, saya lagi mau jawab ini yang di kolom chat dari Edi. Ya, ya, ya. Ya, Pak, ya. Saya jawab yang di kolom chat dulu ya. Kalau Lot dan dua putrinya. Nah, iya, jadi ini justru sebuah kisah yang menyedihkan ya. Kan jadi memang Lot sebenarnya hidupnya sukses di Sodom. Kenapa sukses? Karena kalau rekan-rekan baca, di situ dikatakan dia duduk di pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini bukan sekedar duduk dalam artian kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, tapi kalau ada orang yang duduk di pintu gerbang kota, zaman itu pintu gerbang kota kan rame, orang lalu lalang, ada banyak pedagang dan lain sebagainya. Nah, ketika duduk di pintu gerbang, artinya dia menjadi pengawas dan hakim di sana. Kalau ada perkara, dia akan ngadilin di sana. Nah, jadi posisinya sudah sangat tinggi sekali. Nah, tapi memang ketika Sodom ini dihukum, dihancurkan, maka Sodom ini yang sudah moralnya rusak ini kemudian ditinggalkan oleh Lot dan keluarga. Hanya saja kemudian istrinya Lot berubah menjadi tiang garam dan kemudian ya sebentar, suara saya hilang-hilang ya. Oke, nah jadi kemudian kalau kita lihat di sini, waktu Lot akhirnya bersetubuh dengan dua putrinya, yang menjadi penekanannya bukan sedang menekankan tentang mereka akan menghasilkan keturunan yang akan cacat atau rusak DNA-nya, tetapi pesan yang mau disampaikan adalah bahwa sedemikian sulitnya bagi dua putri Lot ini untuk membayangkan tentang masa depan mereka. Sampai-sampai di dalam ketakutan mereka terhadap masa depan, bahwa mereka nggak mungkin bisa dapat jodoh lagi,
akhirnya apa? Mereka membuat Lot mabuk dan kemudian mereka bersetubuh dengan ayahnya sendiri. Jadi yang mau digambarkan adalah betapa menyedihkannya hidup yang tidak memiliki pengharapan. Dan kalau kita lihat di sini justru itu menjadi semacam gambaran kegagalan dari Lot di dalam memberikan dasar-dasar iman kepada anak-anaknya. Sehingga mereka mengambil jalan pintas karena memang eh, dua putrinya ini sebenarnya sudah punya pasangan di Sodom. Tapi ketika diajak melarikan diri oleh Lot, mereka semua nggak mau ini calon mantunya ini, dianggap ini bercanda. Nah akhirnya ya udah dua putrinya ini kehilangan pasangan. Dan akhirnya di dalam keputusasaan mereka terhadap masa depan yang mereka bayangkan, mereka ambil jalan pintas. Nah sehingga pesannya yang kita lihat adalah tidak jarang orang akhirnya di dalam keputusasaannya terhadap masa depan, mereka akhirnya ambil jalan pintas yang membuat hidup mereka bukannya makin baik, tapi malah makin rusak. Jadi inilah yang kita perlu kembangkan, hidup yang terus berpengharapan kepada Allah. Apakah keturunan Lot menjadi bangsa yang jahat? Secara spesifik tidak seperti itu ya, tetapi kalau kita lihat justru beberapa bangsa yang jahat itu malah dari keturunannya Abraham melalui Ketura. Ada Midian misalnya, itu yang justru nanti di dalam kitab Hakim-Hakim menjadi musuhnya orang Israel. Jadi prinsipnya adalah ya memang kalau untuk keturunan Lot itu sendiri juga menjadi keturunan yang tidak bagus ya. Tetapi bukan hanya keturunan Lot yang menjadi keturunan yang jahat atau bangsa yang jahat. Jadi kita bisa lihat di sini memang mereka sudah menjauh dari Tuhan. Karena kalau rekan-rekan masih ingat, itu sebenarnya kan sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, Abraham bertanya dulu kepada Tuhan, kalau masih ada 10 orang yang benar di Sodom, apakah engkau akan menghancurkan? Allah bilang, kalau memang masih ada 10 orang benar, saya nggak akan hancurkan Sodom. Nah kenyataannya, Allah ngutus dua malaikat untuk melarikan Lot dan keluarganya. Berarti nggak nyampe 10 orang yang hidupnya benar di Sodom. Jadi akhirnya ya memang kita lihat Lot dan keluarganya bahkan tidak berdampak apa-apa, bahkan Lot pun tidak memberikan dampak apa-apa buat anak-anaknya. Dan memang kalau dibilang ya itu ya bangsa Moab dan Amon itu kan keturunannya Lot ya. Itu menjadi musuh-musuhnya Israel juga nanti. Jadi ya yang dibilang Edi benar bahwa salah ya keturunan mereka jadi bangsa yang jahat ya. Oke, thank you Edi. Tanya lagi Pak Abraham boleh? Waktunya masih ada? Boleh, boleh. Ya, kalau ini pemahaman saya ya, kalau salah mohon nanti penjelasannya. Seperti kita tahu bahwa Yakub itu kan dengan cara yang licik ya membeli atau mendapatkan hak kesulungan dari Esau, ya kan. Tetapi toh akhirnya sampai di sini ke belakang itu dia dengan menghalalkan dari awalnya menurut saya itu sudah jahat ya seperti itu. Tetapi kok semakin ke sini semakin diberkati. Lah, saya memikir, jadi kalau misalnya itu diaktualisasikan di dalam pemerintahan yang sekarang ini, misalnya pejabat menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan dan ternyata mereka berhasil dan dapat mendapatkan kekuasaan. Itu penjelasannya bagaimana Pak Abraham? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kalau kita melihat kitab Kejadian ini, kok kayaknya itu lebih banyak menuturkan tentang hal-hal kejadian yang jelek-jelek ya Pak ya. Jadi orang-orang yang jahat, saling fitnah, saling bunuh, saling apalah untuk akhirnya dia harus tampil menjadi pemenangnya. Mengapa tidak dilukiskan dari hal-hal yang lebih baik di dalam maksud saya di dalam kehidupan yang lebih baik, ataukah memang ini merupakan suatu kehendak Tuhan ya, bahwa apa yang kita jalani, apa yang terjadi, bukan kita jalani ya, apa yang terjadi saat ini itu memang dari awalnya itu sudah pernah terjadi. Seperti itu Pak Abraham. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Endang. Untuk yang pertama, mengambil contoh dari kisah Yakub, prinsipnya adalah apa yang ada di dalam Alkitab, khususnya kisah-kisah tokohnya, itu bukan mengisahkan tentang apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang sedang terjadi. Maksudnya begini, misalnya seperti Yakub. Yakub ini dia menipu kakaknya sendiri. Nah, waktu dia diceritakan menipu kakaknya sendiri, itu memang Alkitab mengatakan itulah yang sedang terjadi. Tetapi seharusnya itu tidak boleh terjadi, dalam artian yang namanya anak ataupun adik kakak seharusnya tidak boleh saling menipu dan saling mengkhianati, apalagi ingin membunuh satu sama lain. Nah, jadi Alkitab tidak menceritakan tentang apa yang seharusnya terjadi, melainkan Alkitab menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sehingga Alkitab memang jujur mengisahkan. Kalau kitab-kitab yang lain atau agama-agama yang lain mungkin kadang-kadang berusaha untuk memoles tokoh-tokoh utamanya agar kelihatan baik sehingga penganutnya itu tidak meninggalkan dia atau meninggalkan mereka. Tapi Alkitab berbeda. Dia dengan jujur menceritakan kelemahan dan kejatuhan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga memang kita bisa simpulkan Alkitab menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bukan yang seharusnya terjadi. Sehingga kita dalam hal ini perlu memilih dan memilah apakah yang terjadi di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini, mana yang saya perlu teladani, mana yang tidak boleh saya teladani. Nah, bicara tentang Yakub, dia nipu, tapi kok hidupnya malah diberkati. Nah, ini prinsipnya bukan bicara, oh kalau gitu saya hidupnya maju dengan penipuan, nanti Tuhan bisa berkati, jangan-jangan. Nah, ini berlaku buat Yakub, bukan buat kita. Nah, jadi yang kita dapat di sini adalah bahwa Allah sanggup memakai orang yang lemah dan jahat seperti Yakub. Allah sanggup mengubah dia, Allah sanggup pakai dia untuk dia bisa memberkati dunia ini sebagaimana yang ia janjikan kepada Abraham. Jadi prinsipnya bukan sosok Yakubnya yang perlu kita lihat ketika bicara tentang dia sebagai seorang penipu, tetapi Allah yang masih bermurah hati dan beranugerah atas hidup Yakub, sehingga penipu seperti dia Allah bisa pakai untuk memberkati atau menghasilkan bangsa yang besar. Nah, jadi kalau kembali kepada tokoh-tokoh politik yang ada di luar sana, jelas ini berarti adalah orang yang jahat menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Nah, ini yang perlu kita doakan agar Tuhan memberikan keadilan buat orang-orang seperti ini. Karena posisi mereka justru menjadi posisi yang penting yang bisa merusak hidup banyak orang. Jadi kita perlu lihat dalam dua hal itu. Nah, pertanyaan kedua tadi, aduh saya jadi lupa ya. Bisa tolong diulang, Ibu Endang, intinya? Yang kedua itu mohon penjelasannya, kok kitab Kejadian itu sepertinya kok prosentase menimbulkan di dalam tulisannya itu untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik gitu deh Pak. Malah yang contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang harusnya menjadi teladan kita kok sepertinya prosentasenya lebih kecil daripada kejadian-kejadian yang tidak baik. Kayak gimana penjelasannya Pak Abraham? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang. Ya, jadi memang ini makanya tadi kita bisa lihat bahwa
ketika Kejadian pasal 3 menceritakan tentang manusia yang jatuh dalam dosa, maka dunia yang baik ini rusak. Sehingga ibaratnya ketika dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka segala macam bentuk penyimpangan akan terjadi di situ. Pelanggaran-pelanggaran moral akan bermunculan di situ. Ada orang yang poligami seperti Lamek dan begitu. seterusnya. Nanti Ya, Sodom dan Gomora yang sodomi. Jadi prinsipnya ketika dunia sudah jatuh dalam dosa, maka segala bentuk penyimpangan itu akan banyak terjadi. Sehingga kalau sampai sekarang kita menemukan berbagai macam pelanggaran dan hal-hal penyimpangan, maka kita bisa mendapatkan sebuah kesadaran bahwa ya inilah bukti bahwa dunia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga berbagai macam bentuk penyimpangan akan kita temukan dalam banyak hal, termasuk dalam hal moralitas dan ya. kejahatan. Ya, demikian Ibu. Terima kasih. Ya, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya, tadi di telepon Bu Weni agak nggak enak badan. Oh iya, Bu Weni nggak keangkat tadi ya Bu. Iya, nggak apa-apa. karena lagi musim nih, batuk-batuk. Iya, tadi ketiduran juga soalnya agak nggak enak badan. Oke, saya rasa udah cukup kali ya. Yang lain, Mau foto dulu Bu? ya foto dulu boleh. Semua tolong buka kameranya ya. Tolong dibuka semuanya. Siapa yang belum buka, Pak Supardi. Pak Supardi bisa buka. Ibu Tusi, tolong ditampilkan wajahnya. Pak Musa juga. Riani, Yani, Roni, TKP. TKP belum bisa buka ya. Oke, masih ada yang mau buka lagi kalau itu kita akan foto. Oke, eh, Pak Abraham tolong dibantu. Oke, siap ya rekan-rekan ya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup Kasih kali ya kita sebelum mengakhiri mungkin berdoa dulu ya. Minta Pak Teguh boleh bisa pimpin doa? Baik, Bu. Oke. Teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, jika pada malam hari ini kami masih senantiasa berada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu, sampai dengan saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk terus membaca dan belajar tentang Alkitab, tentang isi firman Tuhan, dan oleh penjelasan Bapak Abraham, kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan bahwa Alkitab bukan hanya sekedar kitab pelajaran sejarah, namun itu sungguh-sungguh merupakan kisah dari Tuhan sendiri. Tuhan yang berkarya dengan manusia ciptaannya, yang walaupun pada awalnya sudah rusak, jatuh di dalam dosa, namun Tuhan tetap mengupayakan merubah skenario kehidupan tersebut dengan sungguh-sungguh luar biasa. Kami juga sungguh-sungguh boleh mendapatkan pengertian yang baru. Walaupun kami penuh kelemahan, penuh keberdosaan, namun Tuhan tetap menggapai kami, merangkul kami, menggandeng kami, selalu memberikan pengajaran untuk menjadi kawan sekerja Allah. Untuk itu ya Bapa, kiranya kami boleh dikuatkan melalui kekuatan dan pencerahan dari Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa boleh menyediakan hati kami
membentuk jiwa kami, membentuk rohani kami, mengisi rohani kami dengan hal-hal yang baik yang berasal daripadamu jua. Untuk pada saatnya kami boleh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sebentar lagi kami akan undur dari forum Zoom ini untuk melanjutkan aktivitas ataupun beristirahat. Untuk itu kami tetap mengandalkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Abraham beserta keluarga intinya, agar Tuhan selalu pimpin beliau seturut dengan kehendak-Mu, untuk terus membimbing segenap jemaat dan mengajar jemaat untuk boleh lebih lagi mencintai firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Weni yang sudah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk terus belajar, agar tetap diberikan kesehatan, sukacita di dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang indah ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Guru Agung sejati kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak